Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qala fi kitabil karim afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru ma'iduh fala taku fi miryatin minhu innahu lahaqqun min rabbika walakinna aktsarun nasi la yu'minun walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilahi ad'u wa ilaihi ma'ab walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima wassalatu wassalamu tamman daiman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, zahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan kita dimudahkan rizkinya, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan barokah, yang bermanfaat zahir batin untuk diri kita dan orang lain, sehingga bisa mengantarkan kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Di sini saya akan menjelaskan dan sekaligus mengijazahkan satu amalan yang sudah terkenal, yang sangat terkenal, yaitu ilmu hizib yang bernama hizbul khafi, atau sebagian orang menyebutnya hizbun nafsi, karena di dalamnya, di dalam bacaan tersebut, di dalam hizibnya memang ada bacaan itu, sehingga sebagian berbeda-beda dalam menamainya. Hizib adalah amalan wali-wali Allah yang agung, dan hizib tidak sembarang orang atau tidak semua orang bisa mengamalkannya, karena orang yang bisa mengamalkan hizib adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Karena hizib ini adalah satu ilmu atau amalan tingkat tinggi untuk menundukkan makhluk-makhluk gaib seperti jin Islam, jin kafir dan sebagainya. Jadi kalau kita belum bisa menundukkan diri kita sendiri, maka alangkah baiknya kita jangan mengamalkan dulu, karena efeknya akan panas kepada diri kita. Kenapa ada efek panas untuk diri kita? Karena di dalam diri kita itu ada berbagai energi negatif yang bercokol di dalam darah kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan lain-lain. Jadi sebelum energi negatif yang ada di dalam diri kita tersebut hilang atau sirna, maka keadaan panas dalam tubuh kita akan terasa. Jadi kalau kita sudah bersih, kalau kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, kalau kita sudah mampu menjauhi larangan-larangan Allah, maka tidak apa-apa mengamalkan hizib atau ilmu hizib. Hizib atau menurut bahasa Indonesianya adalah pasukan, ya, pasukan. Jadi kalau hizbul khafi berarti pasukan samar atau pasukan yang tidak terlihat oleh mata kita atau kasat mata.
Jadi orang yang ingin mengamalkan hizib harus terlebih dahulu mampu mengendalikan dirinya, harus mampu menundukkan hawa nafsunya, harus mampu mengatur dirinya sendiri. Jangan terbawa, jangan dikuasai oleh hawa nafsu, agar tidak terasa panas kepada diri kita. Jadi bukan hizibnya yang panas, tapi karena diri kita yang kotor. Karena hizib atau amalan hizib adalah amalan para wali yang sudah teruji, yang mereka sendiri sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, sudah mampu menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga mereka bisa menundukkan makhluk halus dan sebagainya. Jadi kalau diri kita belum mampu mengendalikan, belum mampu menundukkan diri kita sendiri, jangan harap kita bisa menundukkan makhluk halus. Yang ada malah kita yang tunduk kepada mereka, yang ujung-ujungnya kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hampir segala sesuatunya mengandalkan mereka, padahal mereka derajatnya ada di bawah manusia. Tapi karena kita belum mampu mengendalikan diri, belum mampu menundukkan hawa nafsu kita, maka kita yang tunduk kepada mereka dengan cara halus mereka, yang mereka sendiri adalah pakar-pakarnya. Karena memang mereka tidak kasat mata, sedangkan kita bisa dilihat oleh mata mereka. Jadi itulah perbedaannya. Yang pertama yang harus kita perhatikan, harus mempunyai dasar agama yang kuat, harus mempunyai dasar agama yang baik, sehingga kita tidak mudah tergelincir oleh godaan-godaan tersebut. Jadi kita harus hati-hati, karena kita ketika mengamalkan ilmu hikmah, ketika kita mengamalkan hizib, ketika kita mengamalkan suatu amalan yang bukan murni karena Allah, maka Allah akan menciptakan satu makhluk, yang makhluk itu disebut oleh kita adalah khodam, atau disebut dalam bahasa Quran dan bahasa hadis disebut korin atau jin pendamping. Jadi kalau kita belum mampu mengendalikan diri kita, belum mampu menundukkan diri kita, maka kita yang ditundukkan oleh mereka, sehingga kita akan semakin sesat, semakin lama semakin menjauh dari Allah. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi syarat pertama orang belajar hikmah atau ilmu hikmah, ya, apalagi sejenis mantra-mantra, maka yang dibutuhkan syarat pertamanya adalah kita harus mempunyai ilmu agama yang kuat, yang mencukupi, sehingga kita tidak bisa dengan mudah ditipu, dan kita harus tekun atau istiqomah menjalankan ajaran agama tersebut, karena disitulah sumber kekuatan kita, karena dari situlah pertolongan Allah akan mengalir kepada kita, karena segala sesuatu ada sebabnya, sebagaimana yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran berulang kali, likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Setiap sesuatu itu ada sebabnya, maka ikutilah sebab-sebab tersebut. Di sini saya akan menjelaskan Hizbul Khafi dan cara mengamalkannya, yang tidak semua orang tentunya mengetahuinya, dan mungkin juga sebagian guru akan berbeda-beda cara pengamalannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mulai dari cara mengamalkannya, kemudian manfaatnya, dan insyaallah yang lainnya juga insyaallah nanti akan menyusul. Yang pertama saya akan bacakan dulu hizibnya, ya. Saya bacakan dulu hizibnya.
ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihil kirami syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin khususan la hadrati Sayyidina Abi Bakrin wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa huzul hadrat Syekh Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila jami' ahli hikmah wa ila jami' man ajazani wa ajaza minal muntaha sirran wa alaniyatan. Ghafarallahu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sebelum kita membaca atau memulai hizibnya, kita harus hadiah Fatihah dulu kepada beliau-beliau sebagai sambungan wasilah kita, sambungan wasilah kita, dan sekaligus sebagai pengambilan keberkahan, karena beliaulah yang mempunyai ilmu-ilmu yang tinggi dan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon kepada Allah keberkahan-keberkahan dengan wasilah mereka-mereka tersebut. Sekarang saya akan membacakan hizibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khafi lutfillahi bi latifi sun'illahi bi jamili sirri wa sitrillahi bi badi'i afillahi bi sari'i karamillahi bi ghasati judillahi bi mi'ati alfi la hawla wa la quwata illa billah. Dakhaltu fi kanafillah wa tamassaktu bi kitabillah wa tashaffa'tu wastajartu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bidawami mulkillahi bila hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim biyahil ahilin ahilin. Ada yang bacanya uhailin atau ahyalin ya. Ahyashin hajabtu nafsi wa dini wa ahli wa mali bihijabillah wa mana'tuha bi ayatillahi wa hassantuha bil ayatil bayyinati wa dzikril hakim bihaqqi may yuhyil izama wa hiya ramim Jibril wa yamini. Jadi ketika kita membaca Jibril wa yamini, kita menoleh ke arah kanan kita. Diulang 3 kali. Jibril wa yamini, Jibril wa yamini. Wa Mikail wa yasari, wa Mikail wa yasari, wa Mikail wa yasari. Jadi ketika kita membaca Mikail wa yasari, kita menoleh ke arah kiri. Kemudian kita lanjutkan wa Israfilu wa Izrailu min khalfi, wa Israfilu wa Izrailu min khalfi. Oh ya, maaf, tadi bukan 3 kali, cukup 1 kali ya. Jadi menoleh sebelah kanan 1 kali, kemudian ke sebelah kiri 1 kali, kemudian ke arah belakang 1 kali. Kemudian dilanjutkan wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amami. Kita menghadap ke depan, kita menghadap atau melihat ke depan sebagaimana awalnya. Kemudian kita membaca wa aso Musa fiyadi faman ra'ani habani wa ta'a amri. Ini dibaca 3 kali
sambil tangannya menggenggam begini, seakan-akan kita menggenggam sesuatu atau tongkat ya. Karena wa aso Musa itu artinya tongkat Nabi Musa. Jadi kita seakan-akan memegang tongkat mukjizat Nabi Musa. Jadi wa aso Musa fiyadi faman ra'ani habani wa ata'a amri. Ini yang dilepas. Wa aso Musa fiyadi faman ra'ani habani wa ata'a amri. Diulang, wa aso Musa fiyadi faman ra'ani habani wa ata'a amri. Jadi 3 kali ulangan. Jadi ketika kita mengucapkan wa aso Musa fiyadi, langsung bersamaan menggenggam tangan kita, telapak tangan kita, seakan-akan kita memegang sesuatu atau tongkat Nabi Musa sebagai keberkahan ya, sebagai keberkahan. Nah, itu hanya seakan-akan. Jadi tentunya akan lebih hebat lagi kalau bukan hanya seakan-akan, tapi memang ketika membaca itu kita benar-benar bisa memegangnya dengan izin dan pertolongan Allah. Kemudian kita melanjutkan wa khatamu Sulaiman ala lisani faman takallamtu ilaihi qada hajati. Ini diulang 3 kali juga, wa khatamu Sulaiman ala lisani faman takallamtu ilaihi qada hajati. Jadi ketika membaca ini, wa khatamu Sulaiman ala lisani faman takallamtu ilaihi qada hajati, ketika membaca ini kita seakan-akan sambil menelan liur kita atau air ludah kita ke dalam, seakan-akan kita menelan cincin mukjizat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi seakan-akan memasukkan kekuatan karomah dari cincin mukjizatnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian kita dilanjutkan wa nuru Yusuf ala wajhi faman ra'ani ahabbani. Jadi ketika ini sambil tangannya diangkat sebagaimana orang amin ya. Jadi kita membaca wa Musa wa nuru Yusuf ala wajhi faman ra'ani ahabbani, langsung diusapkan ke muka begini kalau sudah 3 kali. Jadi wa Musa fiyadi faman ra'ani ahabbani wa nuru Yusuf ala wajhi faman ra'ani ahabbani wa nuru Yusuf ala wajhi faman ra'ani ahabbani. Kemudian diusapkan ke muka seperti ini ya, kalau sudah 3 kali. Jadi ini dibaca 3 kali juga. Kemudian kita lanjutkan wallahu muhitum bi wa huwal musta'anu bi ala a'dai la ilaha illallah huwal kabirul muta'al Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul mufdal wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majidun fi lawhim mahfuz. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah bacaan Hizbul Khafi atau yang sering dikenal juga dengan Hizbun Nafsi. Jadi mungkin ada orang yang mengenal dengan nama Hizbun Nafsi, yang sebagian mengenal dengan nama Hizbul Khafi. Sehingga sebagian mereka saling bertentangan, yang sering juga saya temukan. Jadi kata yang satunya lebih hebat Hizbun Nafsi, kata yang satunya lebih hebat Hizbul Khafi. Sebenarnya tidak ada yang hebat karena kehebatan itu murni milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amalan itu hanya wasilah dan tergantung keistiqomahan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut akan menyumber atau mengeluarkan kekuatan dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Cara mengamalkan hizib ini, yang pertama adalah puasa sunnah ya, puasa sunnah mutlak selama 3 hari. Puasa dimulai hari Selasa. Kalau ada memakai rumusan Kliwon dan sebagainya, jadi dimulai dengan hari Selasa Kliwon kalau bisa. Kalau yang memakai hitungan pasaran ya, hitungan pasaran.
pasaran Jawa maksudnya. Jadi kalau bisa dimulai dengan Selasa, hari Selasa Kliwon kalau istilah Jawa. Kalau tidak bisa, kalau yang tidak memakai itu, silahkan dimulai dengan hari Selasa saja. Boleh hari Selasa apa, yang penting hari Selasa. Selama puasa, hizib dibaca tiap lepas sholat maghrib dan sholat subuh 7 kali. Kemudian bangun pada jam 1 malam untuk melakukan sholat hajat 2 rakaat karena Allah. Jadi ketika puasa kita mengamalkan hizib ini 7 kali tiap lepas sholat maghrib dan 7 kali setiap lepas sholat subuh. Boleh kita membacanya 3 kali tiap lepas sholat maghrib dan ketika lepas sholat subuh. Boleh dibaca 3 kali. Tapi kalau bisa dibaca 7 kali. Karena jumlah hari itu ada 7 ya. Jadi kalau bisa, jadi saya menerima ijazah ini ada beberapa macam cara. Setelah salam membaca sholawat nuroniyah atau yang disebut sholawat Badawi Kubro. Sholawat nuroniyah atau yang disebut dengan sholawat Badawi Kubro 11 kali. Jadi setelah salam, setelah kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di tengah malam atau jam 1 malam, kita membaca setelah salam, kita membaca sholawat Badawi Kubro atau sholawat nuroniyah 11 kali. Kemudian kita membaca hizibnya atau hizbul khafi ini 99 kali. 99 kali ya. Nah, dari itu yang dibaca. Kalau mampu, kalau misalnya tidak mampu tidak apa-apa. Yang penting puasa. Setiap lepas sholat maghrib dan subuh dibaca 7 kali. Itu pun kalau mampu juga. Kalau tidak mampu dibaca 3 kali masing-masing setiap lepas sholat maghrib dan sholat subuh. Jadi itu sebagian cara mengamalkan hizbul khafi atau hizib nafsi. Bagaimana bacaan sholawat Badawi Kubro? Bisa yang sudah ada di grup Facebook saya, di grup Jagat Sholawat, di situ sudah ada bacaannya. Bacaan sholawatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyati wa lam'atil qabdatir rahmaniyati wa afdalil khaliqatil insaniyati wa syarafis suratil jasmaniyati wa ma'danil asrarir rabbaniyati wa khazainil ulumil istifaiyati sahibil qabdatil asliyati wal bahjatis saniyati wal ratbatil aliyati manin darajatin nubuwati manin darajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum min huwa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu bacaannya. Pada hari terakhir puasa boleh makan sahur dan berbuka puasa seperti biasa. Namun tidak boleh tidur mulai sejak makan sahur hingga terbit matahari di hari Jumatnya. Jadi setelah kita makan sahur tidak boleh tidur sampai terbit matahari. Itu pada malam terakhir atau ya malam terakhir makan sahur atau hari terakhir puasa kita. Pada jam 1 malam Jumatnya sholat hajat seperti biasa, kemudian setelah salam membaca hizibnya hingga terbit matahari. Tidak boleh berhenti kecuali sholat subuh dan sunnahnya. Membacanya tidak perlu banyak, yang penting tidak putus dan tetap khusyuk. Setelah puasa, hizib cukup dibaca 1 kali sampai 3 kali tiap lepas sholat maghrib dan sholat subuh. Sebelum membaca hizibnya harus hadiah Fatihah dulu kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Syekh Abul Hasan Asyadzili qaddasallahu sirrahu sebagai pemilik hizib ini, kemudian kepada kedua orang tua, bapak dan ibu kita, kemudian kepada semua orang yang memberi ijazah hizib ini. Jadi khusus seperti yang saya bacakan tadi, wa ila jami'i man ajazani wa ajazahum ilal muntaha sirron wa alaniyatan al-fatihah. Khasiat atau kegunaan hizib ini diantaranya adalah hizib khafi adalah ilmu tingkat tinggi yang bermanfaat, multifungsi, namun tentunya tidak semua orang yang akan mampu mengamalkannya kecuali orang yang memang diberikan kesabaran dan kemampuan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hizib khafi ini adalah amalan para wali agung. Di antara manfaatnya adalah satu, pengobatan sebagai segala macam penyakit. Jadi hizib ini bisa untuk sarana pengobatan baik medis ataupun non medis. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai mahabbah umum dan juga sebagai mahabbah khusus. Mahabbah itu artinya pengasihan umum dan juga pengasihan khusus. Tapi jangan sampai disalahgunakan, karena kalau disalahgunakan pasti akan ujung-ujungnya mengenai kita sendiri. Itu pasti ya. Karena hukum karma pasti berlaku, walaupun bukan karma seperti yang diyakini orang-orang Hindu. Ketiga, sebagai kewibawaan atau karisma atau kewibawaan. Yang keempat, disegani kawan maupun lawan. 5, bisa menghilang dari pandangan musuh yang hendak mencelakai. Caranya bagaimana? Caranya kita baca hizibnya, kemudian kita injakkan ke tanah, tumit kita diinjakkan ke tanah 3 kali sambil berdoa kepada Allah supaya kita dihilangkan, supaya kita diberi pertolongan oleh Allah dari pandangan musuh tersebut. Dan banyak juga caranya ya, bukan hanya satu ini, tapi banyak macam caranya. Bisa dengan keyakinan atau iktikad kita memagari badan kita supaya tidak terlihat, dan bisa juga digunakan untuk yang lain. Kemudian sebagai pembuka pintu rezeki. Yang ketujuh, benteng keselamatan zahir dan batin. Yang kedelapan, terjaga dari perbuatan jahat. Yang kesembilan, memindahkan penyakit pada telur. Jadi bisa digunakan untuk memindahkan penyakit ke telur. Caranya kita bacakan dulu hizibnya ke telur, kemudian kita tempelkan ke tempat yang sakit tersebut dengan niat menyedot penyakit orang tersebut dengan media telur tersebut. Kita menyedot atau kita masukkan penyakitnya dengan niat kita menyedot penyakit dan memasukkan ke dalam telur tersebut. Yang ke-10, mengisi benda pusaka atau lainnya. 11, pawang hujan. 12, mendatangkan bantuan dari alam lain ketika dalam keadaan terdesak hanya dengan menjejakkan tumit 3 kali ke tanah seperti yang saya sebutkan tadi. 13, bisa melakukan kontak batin. 14, membuat pagar gaib. 15, membungkam mulut musuh. 16, menundukkan musuh. 17, untuk menemui para penguasa. 18, melembutkan hati yang keras. 19, dihormati semua orang. 20, mengusir makhluk halus yang jahat. 21, ditakuti oleh musuh, dan lain-lain. Ini sebagian manfaat hizbul khafi ya. Sedangkan cara membacanya sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi sudah bisa disimak ulang ya dari awal. Silahkan disimak ulang dari awal. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan diamalkan. Tapi sebelum mengamalkan, syarat pertamanya harus
tulis qabil tuh harus menonton ya. Yang pertama tugasnya harus menonton video ini sampai selesai. Yang kedua harus menulis qabil tuh atau saya menerima ijazahnya dalam kolom komentar di video ini ya. Yang selanjutnya harus klik tulisan subscribe atau subscribe ya di bawah videonya, kemudian tekan tombol jempolnya yang menghadap ke atas yang begini di bawah videonya juga, itu harus ditekan sampai berubah warna sebagai tanda menyukai. Kemudian silahkan klik tanda loncengnya yang ada di samping kanan tulisan subscribe tadi sampai keluar 3 tanda lonceng yang paling atas dipilih atau diklik, supaya setiap saya share ijazah atau amalan-amalan Anda langsung mendapatkan pemberitahuan dari pihak YouTube ya, sehingga tidak ada yang ketinggalan. Ini saya ijazahkan karena Allah. Silahkan di share juga ke teman-temannya, tapi syaratnya sama, tidak ada mahar, tidak perlu menghubungi saya. Tapi kalau ingin mendapatkan ijazah khususnya tidak apa-apa, menghubungi saya tidak apa-apa, saya ijazahkan karena Allah. Tapi syaratnya harus dipenuhi dulu, atau langsung membeli bukunya di sini karena sudah saya siapkan bukunya, buku hizib buku khusus amalan hizib yang judulnya Al-Muhitul Lu'lu'ah fi Jami' Awradil Ahzabi atau Samudra Mutiara Hizib ya. Sudah saya siapkan di sini, insyaallah terlengkap, insyaallah terbanyak isinya, insyaallah. Dan saya yakin itu karena karena saya menulisnya dengan hati-hati dan juga teliti, walaupun tidak semua saya babarkan. Insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan teks Arabnya diperhatikan nanti di akhir video ini, insyaallah saya sertakan insyaallah. Jadi untuk menyimpannya tinggal setelah setelah teks Arabnya keluar tinggal di screenshot untuk menghafalkannya insyaallah. Jadi saya bacakan sudah selesai, jadi tinggal saya screenshotkan saya sertakan teks Arabnya nanti di bagian akhir video. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan diingat ada 4 syarat untuk mengamalkan ijazah ini melalui channel saya. Yang pertama adalah menonton video ini, jangan di skip, jangan dilompat-lompat ya, jangan dilompati, silakan ditonton sampai selesai ya. Kemudian tulis qabil tuh atau saya terima di kolom komentar, kemudian klik subscribe, kemudian klik tanda jempolnya. Nah, itu yang 4 pertama. Yang kelima adalah menghidupkan tanda loncengnya supaya setiap saya share video selanjutnya langsung mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi langsung dari pihak YouTube. Jadi itu ya. Jadi syarat pokok ada 4 ya. Yang pertama adalah nonton sampai selesai. Yang kedua adalah menulis qabil tuh di kolom komentar. Yang ketiga adalah klik tombol subscribe yang belum. Kalau yang sudah berarti sudah beres. Yang ini sudah, yang 1 berarti sudah hilang ya, tinggal 3. Nah, yang keempat berarti tekan tanda jempolnya sebagai tanda menyukai. Nah, jadi kalau sudah subscribe, karena subscribe itu hanya berlaku 1 kali ketika pertama kali masuk ke channel ya, jadi seterusnya tidak perlu lagi. Sedangkan yang 3 nonton, komentar, tanda jempol itu tetap. Jadi setiap ada video baru maka itu tetap akan muncul dan harus diulangi lagi. Kemudian tanda lonceng itu juga hanya 1 kali, hanya ketika pertama kali kita masuk. Jadi
Setelah itu hanya ada 3 yang selalu ada. Oke, mudah-mudahan ini sudah cukup jelas. Mudah-mudahan bermanfaat zahir batin dari dunia sampai ke akhirat untuk diri sendiri, keluarga kita dan juga orang lain. Mudah-mudahan manfaat dan barokahnya langgeng atau menetap atau tetap tercurah untuk kita dan keluarga kita dari dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan amalan ini bisa menjadi wasilah atau penyebab keselamatan kita dari dunia sampai ke akhirat, sebagaimana tujuan penyusunnya, yaitu Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan, karena saya adalah manusia biasa. Yang sudah jelas al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.